hukumin sesuatu yang belum tentu masuk kategori riba, tapi dia hukumin riba ya. Apa itu riba? Riba adalah secara bahasa artinya tambahan. Secara bahasa artinya tambahan. Roba yarbu bertambah ya. Roba yarbu bertambah. Secara istilah, secara terminologi fikih banyak definisi dari ulama terkait dengan riba. Cuman masalahnya terkadang di antara mereka ada yang menafsirkan riba hanya menyebutkan salah satu dari jenis riba. Sehingga konotasinya bahwa riba hanya itu, padahal riba itu lebih daripada itu ya. Saya mencoba untuk mendefinisikan dengan definisi yang saya pahami daripada riba ya, bahwa riba adalah tambahan. Tadi sudah saya katakan bahwa riba secara bahasa adalah tambahan. Tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang ya, baik disepakatin di awal atau karena terlambat melunasi ya. Disepakatin di awal, ente ngutang 100 juta ya, bayarnya 150 juta gitu kan. Nah itu disepakatin di awal. Atau karena ente nggak bisa lunasin hutang ente. Kalau begitu Anda tambahkan ya, berarti ditambah 5% gitu kan, maka itu riba ya. Atau menukar benda yang sama ya, benda yang sama dengan ukuran atau takaran atau timbangan yang berbeda. Ya, misalnya 5 gram emas ditukar dengan 6 gram ya, karena itu ini ya. Jadi menukar benda yang sama atau ya benda yang sama dengan ukuran dan takaran ya atau timbangan yang berbeda atau diserah terimakan dalam waktu yang berbeda. Nah, itu definisi daripada riba yang saya simpulkan dari semua jenis riba. Jadi menukar yaitu tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang ya karena terlambat melunasi ya atau sudah disepakati dari awal atau menukar benda yang sama ya, benda yang sama ini benda khusus nggak semuanya ya, yaitu disebut dengan harta ribawi ya. Harta ribawi seperti emas, perak ya, makanan pokok ya, bisa juga rupiah, dolar gitu kan ya. Menukar benda yang sama ya dengan ukuran, takaran atau timbangan yang berbeda atau diserah terimakan dalam waktu yang berbeda. 5 gram emas ya ditukar dengan 5 gram, tapi nanti diserahkan ya 5 hari lagi gitu kan. Satu diserahkan hari ini, yang satu lagi diserahkan 5 hari lagi. Nah, itu juga termasuk kategori riba ya. Riba ulama sepakat riba haram. Ulama sepakat riba haram ya. Kenapa riba diharamkan? Karena eee, ada zalim ya. Zalim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebab diharamkan riba itu adalah zalim ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian mau bertobat kata Allah ya dari perbuatan riba, maka ambil ya harta kalian saja, artinya jangan sampai ente minta tambahin ya. Ente ngutangin 1 juta, ambil 1 juta saja ya. Ente kasih kepada dia 5 gram, ambil 5 gram saja. La tadlimun, supaya kalian tidak menzalimin orang lain, wala tudlamun, kalian juga tidak dizalimin. Jadi itu definisi daripada riba ya. Jadi tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang, disepakatin di awal transaksi atau karena terlambat melunasi ya, atau menukar benda yang sama yaitu benda ribawi ya, eee, dengan ukuran, takaran atau timbangan yang berbeda atau diserah terimakan pada waktu yang berbeda. Nah itu definisinya agak panjang ya. Kenapa? Karena sebagian daripada yang mendefinisikan riba kadang-kala cuman menyebut salah satu, karena riba itu bermacam-macam. Ulama sepakat bahwa riba haram. Ya, dalilnya dari Al-Qur'an, ya, dari hadis, ya, dan juga dari ijma' ulama, ya. Dari Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengharamkan riba, ya, antara lain yaitu salah satu dari ayat yang terakhir turun di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum ayat hutang, ya. Kalau kita baca di kitab Al-Itqan karangan Imam Asyuti ya menyebutkan bahwa ayat riba termasuk ayat yang terakhir turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, ya, jauhi
ya takutlah kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa daripada riba. Tinggalkan yang tersisa daripada riba. Jadi Allah memerintahkan untuk meninggalkan yang tersisa. Intinya nggak boleh inti minta tambahan walaupun sedikit ya. Yang tersisa biasanya sedikit. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian nggak melakukannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Tapi kalau kalian bertaubat mau berhenti dari riba, maka ambil uang kalian saja ya. Yang kalian hutangkan 100 juta ya ambil 100 juta saja. La tadhlimun supaya kalian enggak zalim. Kalau minta tambah kalian zalim, wa la tudhlamun dan tidak dizalimin karena uang kalian akan kembali juga ya. Kalian ngutangin 100 juta, akan balik juga 100 juta, kalian enggak dizalimin dan jangan juga menzalimin orang lain ya. Wa in kana dzu usratin. Lanjutan ayatnya Allah berfirman wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berhutang itu dzu usratin ya mengalami kesulitan untuk melunasin hutangnya ya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tangguhkan sampai dia mampu ya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian mau sedekahkan ya, mau sedekahkan, mau diikhlaskan, khairul lakum, lebih baik buat kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi itu ayat riba ya, ayat riba salah satu ayat yang terakhir turun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nabi juga di dalam sebuah hadis ya yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu ya. Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, artinya dua orang yang bertransaksi riba ya. Wa syahidaihi dan dua saksinya, wa katibahu dan yang menulis transaksi riba tersebut. Ini dalil bahwa riba diharamkan. Nabi juga dalam hadis ya mewanti-wanti kita atau melarang kita makan harta riba. Di mana Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindari 7 perkara yang mencelakakan. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Was-sihir, sihir ya, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh tanpa hak ya. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim ya. Wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita baik-baik berzina. Jadi itu dalil-dalil yang mengharamkan riba dan ulama sepakat bahwa riba diharamkan ya. Cuman yang perlu kita fahami ya, apa itu riba? Ya, saya tadi definisikan riba, tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi. Ada macam-macam riba ya. Pertama adalah ribal qard ya. Ribal qard itu riba hutang berhutang ya. Jadi ada orang berhutang ya, ane mau berhutang nih ya. Berapa ya, 100 juta. Oke, nggak apa-apa, ane kasih utang nanti 100 juta, tapi bayarnya 120 juta ya, itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena jelas ya, uang dibayar uang. Uang dibayar uang, maka harus sama ya, harus sama. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini riba karena terlambat bayar hutang ya. Gimana nih? Ente kan janjinya mau bayar hari ini. Oh iya, tapi ane belum punya duit ya. Oke, nggak apa-apa kalau ente nggak bisa bayar hari ini ya. Ane ane tangguhkan hutang ente ya, ente bisa bayar lusa, apa minggu depan atau bulan depan, tapi ane tambah hutangnya tambah 5%. Nah, itu hukumnya adalah riba juga ya. Riba itu riba nasi'ah. Yang ketiga adalah ribal fadl. Al-fadl itu tambahan, kelebihan ya, yaitu menukar barang yang sama dengan takaran ukuran timbangan yang berbeda. Uang 100.000 ditukar dengan 90.000 ya, atau 5 gram emas ditukar dengan 6 gram emas ya. Itu riba al-fadl ya, riba al-fadl. Nah ini riba yang diharamkan dalam Islam ya. Kemudian ada lagi ribal yad. Ribal yad itu yaitu serah terimanya ditunda ya. Ini ane nukar 5 gram emas dengan 5 gram emas ente gitu kan. Ya, tapi
Ane ambil dulu emas ente, emas ane yang 5 gram, nanti besok gitu kan, atau lusa. Nah itu namanya ribal yad, ya. Al-yad, yadan biyadin kata Rasulullah, ya. Jadi itu ada beberapa jenis riba ya. Ada lagi yang nambahkan yang lain. Intinya adalah 4 itu yang diharamkan termasuk kategori riba. Itu riba yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau ribal qard ya, itu sudah jelas zalim ya, sudah jelas kezalimannya ya. Orang ngutangin 100 minta dibayar 120. Mau ikhlas sekalipun tetap tidak dibolehkan. Karena hukum asal riba adalah di sini ya. Yang kedua riba nasiah ya. Orang terlambat bayar hutang disuruh tambahin gitu kan, dibebankan denda gitu kan, maka itu riba. Maka semua tagihan-tagihan yang kalau kita terlambat bayar kena denda, maka itu riba ya. Maka masuk kategori riba kita terlambat bayar tagihan listrik karena itu hutang ya. Kita terlambat bayar tagihan telepon gitu kan. Kita terlambat bayar SPP, kalau itu kena denda dan ada tambahan, maka itu masuk kategori riba. Jadi riba nggak harus di bank saja, ya bisa di PLN, bisa di Telkom gitu kan ya, bisa di sekolah juga, mau sekolah Islam mau kagak Islam gitu kan. Kalau seandainya ada tambahan ya, ente terlambat kena denda, ada tambahannya maka itu hukumnya riba ya. Dan menukar barang yang sama ya, barang yang sama dengan ukuran takaran dan timbangan yang berbeda ya. Nukar 100.000 kalau di lebaran gitu kan, 100.000 ditukar dengan receh ya 90.000, maka itu hukumnya riba ya. Atau ya karena selisih waktu, kecuali kalau selisih waktunya itu karena proses pengiriman ya, proses pengiriman ya, di sini ngirim di sana ngirim gitu kan, ternyata nyampainya nggak sama gitu kan, ya nggak ada masalah ya. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu beberapa jenis riba ya. Jadi riba adalah tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi. Nah transaksi-transaksi modern sekarang yang masuk kategori riba, misalnya kalau kita berhutang 5 juta, bayarnya 7 juta, maka itu hukumnya riba. Banyak yang bertanya, Ustadz apa hukumnya eh, gadai ya, hukum gadai. Bukan masalah gadainya nggak ada masalah. Tapi ente berhutang berapa ya? Ente berhutang 5 juta, bayar 6 juta, maka itu riba ya. Jadi bukan masalah gadainya, pegadaian nggak ada masalah di sana. Karena gadai dibolehkan ya, setelah ayat hutang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang gadai. Nanti kita akan bahas gadai. Tapi yang masalah adalah apa yang ente hutang, apa yang ente pinjam, ya, apakah ente bayar yang sama atau tidak? Kalau bayarnya sama, maka nggak ada ribanya. Kalau bayarnya berbeda, maka itu hukumnya adalah riba. Jadi tambahan-tambahan ya yang dibebankan kepada yang berhutang ya, maka itu riba. Baik disepakati di awal ya, atau dibebankan tambahan tersebut karena dia terlambat melunasi. Ya, terlambat melunasi ya, semua tagihan-tagihan kalau terlambat melunasi maka itu kalau terlambat melunasi dikenakan denda tambahan, maka itu masuk kategori riba ya. Masuk kategori riba ya. Ustadz gitu kan, banyak orang yang bertanya begini, Ustadz di bank syariah pun kalau kita terlambat bayar ya, kita terlambat bayar dikenakan denda juga, riba juga masuk kategori riba ya. Jadi Ustadz bank syariah itu nggak konsisten. Nggak konsisten artinya masih ada ribanya juga di situ ya. Cuman bank syariah ya, kalau ada denda-denda seperti itu tidak dimasukkan ke dalam kas bank, tapi itu dikeluarkan dan disalurkan kepada fakir miskin, maka berarti mereka tidak makan riba ya. Baru masuk kategori riba kalau seandainya bank menikmati dan masuk ke dalam rekening bank, baru itu masuk dalam penghasilan bank, maka itu baru berarti banknya makan riba. Nah beda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional kita kena denda masuk ke kasnya bank ya. Tapi kalau bank syariah, oh tidak ya, bank syariah itu nggak masuk ke kas bank tapi disalurkan kepada fakir miskin ya, sehingga mereka nggak makan riba. Emang boleh disalurkan kepada fakir miskin. Yang perlu saya pahamkan bahwa riba itu bukan keharaman benda. Riba bukan keharaman benda, tapi keharaman perilaku. Ya, jadi yang melakukannya yang berdosa, bukan bendanya. Ya, bukan bendanya. Kalau bendanya nggak ada masalah. Jadi haram itu ada bermacam-macam. Ya,
ada 3 macam. Pertama haram, ya. Haram bendanya, babi haram benda. Mau diputar-putar tetap babi, ya. Mau diputar-putar tetap haram hukumnya, ya. Mau kita kasihkan kepada orang non muslim sekalipun babi tetap haram, ya. Arak tetap haram, mau kita kasihkan kepada non muslim sekalipun tetap haram. Kenapa? Karena dia haram benda. Yang kedua, haram cara mendapatkan itu melekat di orangnya. Dia yang berdosa, ya, dia yang berdosa. Jadi riba itu termasuk haram yang melekat pada pelakunya. Karena itu adalah perbuatan haram. Ya, pelakunya yang haram, ya. Sama seperti misalnya gitu kan, ya. Eh, apa eh, Orang berzina, tahu-tahu melahirkan anak gitu kan. Anaknya bukan bendanya nggak haram, ya. Pelakunya yaitu yang berzina, ya, laki dan perempuan yang berzina itu yang melakukan perbuatan dosa dan dia berdosa gitu kan. Anaknya nggak ada istilah anak haram dalam Islam. Ya, nggak ada istilah anak haram yang dalam Islam. Cuman ada anak yang nggak punya ayah gitu kan. Kenapa? Karena hasil perbuatan, ya, di luar pernikahan yang sah. Jadi itu terkait dengan riba. Jadi riba itu bukan melekat pada benda, ya, tapi melekat pada orangnya, ya. Jadi makanya di bank syariah kalau ada denda-denda itu tidak diambil sama bank tapi disalurkan kepada fakir miskin, ya. Ustadz, emang benar gitu kan bahwa kalau harta riba tadi, ya, kita salurkan kepada fakir miskin nggak menjadi kategori haram karena benar, karena tidak dinikmati oleh orang yang melakukan perbuatan riba. Nabi kita Muhammad SAW pernah, ya, suatu hari didatangin oleh pembesar Fadak dalam hadis yang sahih yang ada di Sunan Abi Daud, ya. Nabi didatangi oleh pembesar Fadak, dia bawa 4 ekor onta, ya, perhiasan, makanan, ya, diambil sama Rasulullah, ya. Rasulullah langsung panggil Bilal, Bilal bagikan, ya. Aku gak akan beranjak dari mihrabku ini sampai itu habis, ya. Ini hadiah dari pembesar Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang ahlul kitab yaitu di antaranya Yahudi dan Nasrani, ya. Wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka makan riba padahal mereka dilarang. Jadi artinya orang Yahudi biasa melakukan riba. Tapi Nabi di saat dapat hadiah dari orang non-muslim ini, dari orang Yahudi ini, Nabi terima dan Nabi mengatakan kepada Bilal, Bilal bagikan, aku nggak mau lihat lagi, ya, sampai itu habis. Kalau nggak habis, aku nggak akan beranjak dari mihrab ini. Sampai 3 malam Rasulullah nggak meninggalkan masjid, ya. Kenapa? Karena hadiah tersebut belum habis. Malam yang digilir istri-istri yang harusnya digilir di malam pertama dan kedua, ya, termasuk juga yang ketiga. Jadi ini menunjukkan bahwa riba nggak menempel di benda. Karena kalau riba nempel di benda, uang kita itu dari BI semua, ya. Uang kita BI semua, ya. Kalau kita terima dolar, dolar dari Amerika gitu kan, mereka udah pastilah melakukan perbuatan riba. Jadi riba nggak nempel di benda, ya. Di benda, tidak seperti babi, arak, dan barang curian, barang korupsi itu nempel di benda. Tidak boleh dia karena bukan pemiliknya. Ya. Jadi barang curi, ada orang pencuri datang kepada ente mau ngasih hadiah diambil. Kenapa? Karena itu bukan barang dia, bukan milik dia. Syarat memberi harus milik kita, ya. Tapi kalau uang riba tadi tidak melekat di bendanya, tapi melekat di orangnya, pelakunya yang salah, ya. Karena banyak misalnya, ya, kita nyicil motor, ya. Nyicil motor terlambat beberapa bulan dan kena denda, maka kita mendapatkan dosa riba. Motornya nggak ada masalah di motornya. Motornya nggak ada masalah, ya. Jadi nggak melekat di benda. Ya, riba nggak melekat di benda. Karena banyak di masyarakat misalnya banyak orang yang kadang-kadang terlalu berlebihan, ya. Ustadz, ini ada undangan walimah, ya. Ini yang adakan walimah ini banker misalnya. Mau banker gimana pun, ya, nggak masalah. Yang kita makan adalah hidangan walimah, ya. Kecuali kalau itu harta curian atau harta korupsi, ya. Kalau harta curian, harta korupsi nggak boleh, ya. Harta curian, harta korupsi maka tidak dibolehkan, ya. Tapi kalau harta riba itu boleh dihadiahkan selama itu tidak dinikmati oleh yang
melakukan, maka itu tidak haram ya. Tapi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu fakir miskin, maka itu nggak masuk kategori mereka makan riba ya. Jadi riba tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi atau karena terlambat melunasi atau disepakatin di awal. Ya, udah disepakatin tambahan disepakatin di awal maka masuk kategori riba. Yang banyak kesalahan di masyarakat yang memahamin bahwa eh, jual beli kredit ya dengan harga yang berbeda dari cash itu otomatis masuk kategori riba. Ini yang juga salah ya. Kenapa? Karena riba itu ya menukar barang yang sama, ya, menukar barang yang sama. Kalau barangnya berbeda, maka tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, "Idza ikhtalafat fabi'u ma syi'tum." Kalau berbeda jenisnya, sepakatin aja berapa nilainya, berapa nilai tukarnya. Jadi kalau berbeda jenis nggak masuk kategori riba ya. Jadi Ustadz itu apa kita beli motor. Ini banyak yang memahami beli motor dengan kredit ya itu masuk kategori riba padahal ya itu tidak riba dengan syarat ya dengan syarat cicilannya tetap ya cicilannya tetap sudah ditetapkan dari awal ya totalnya bisa diketahui dan tidak berubah-ubah cicilannya ya. Ente beli motor gitu kan, beli motor mau nyicil selama 3 tahun 36 bulan. Sebulannya 750.000 dari awal sampai akhir nggak berubah. Ya. Boleh berubah tapi udah ditetapkan dari awal berubahnya. Ya. Bulan pertama setahun pertama 750.000. Tahun kedua 1 juta cicilannya. Tahun ketiga 1.250.000. Boleh silakan ya. Berarti bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan. Jadi berapa harga motornya? Harga motornya adalah 750.000 dikali 36 bulan atau 750.000 dikali 12 ya ditambah ya 1 juta dikali 12 ditambah 1.250.000 dikali 12. Itu jual beli namanya. Jual beli. Harga tidak harus sama antara si A dengan si B. Ya, nah ini banyak yang salah memahami juga. Ustadz katanya nggak boleh menjual dengan dua harga. Yang dimaksud dengan dua harga, harga yang nggak jelas. Itu yang nggak boleh. Ya, harga yang nggak jelas ya. Kalau kita kredit di bank konvensional, ya kredit rumah di bank konvensional, cicilan tahun depan kita nggak tahu, ya kita nggak tahu kalau cicilannya naik maka berubah lagi harganya berarti, ya cicilannya naik berubah lagi harganya. Itulah yang dimaksud dengan dua harga. Tapi kalau seandainya cicilannya dijelas nggak ada masalah ya. Harga berbeda antara yang bayar cash dengan yang kredit nggak ada masalah. Haknya penjual dan pembeli menyepakatin harga yang berbeda dengan syarat tidak ada tipu menipu di situ. Ya artinya pembeli tidak ditipu. Artinya dia nggak merasa tertipu harga. Dia tahu kalau orang lain belinya 15 juta, tapi dia membelinya dengan harga lebih tinggi karena dia bayarnya bertahap, gitu kan? Nggak ada masalah di situ. Nah ini nggak masuk kategori riba, itu adalah jual beli murabahah. Murabahah itu apa? Jual beli di mana pembeli memberikan keuntungan lebih kepada penjual. Ya silakan ya. Ini handphone ya. Anda mau jual sama ente. Ya, berapa? Pasarannya sih 2 juta, tapi sama ente 5 juta ya. Loh kok 5 juta ya? Ane minta tolonglah ente mau belinya 5 juta. Enggak ada masalah di situ. Ya bukan dua harga, bukan. Itu bukan maksudnya dua harga. Harganya satu yaitu 5 juta ya. Bukan 2 juta dan 5 juta bukan ya. Jadi nggak harus sama harga antara tiap orang ya karena di saat negosiasi itu masih tahap tawar-menawar. Masih tahap tawar-menawar, penjual mau menaikkan harga, pembeli mau menurunkan harga. Nanti ketemulah harga yang disepakati yang mana harga itu syaratnya tidak ada tipu menipu di situ ya. Jadi nggak boleh misalnya pembeli nggak tahu kalau orang lain belinya 10 juta ya dia belinya 27 juta gitu kan karena nyicil. Kalau dia tahu nggak masalah ya. Jadi kita nyicil motor tahu bahwa harga cashnya murah ya, tapi kita cicil dengan harga lebih tinggi ya dan kita ridho dengan harga tersebut maka itu nggak masuk kategori riba. Wallahu a'lam. Jadi banyak orang yang memahami itu masuk kategori riba ya. Yang kedua yang nggak masuk kategori riba juga, misalnya gitu kan orang berhutang ya. Berhutang udah ya, berhutang 100 juta, udah ente bayar 70 juta aja dah ya. Itu nggak masuk kategori riba. Kenapa? Karena tidak ada keuntungan yang diambil oleh orang yang memberikan hutang ya. Jadi yang memberi hutang nggak mendapatkan keuntungan sama sekali.
nggak memberikan, karena apa? Karena riba itu adalah kullu qardin, manfaat yang didapatkan oleh orang yang memberikan hutang. Yang memberikan hutang nggak mendapatkan manfaat sama sekali, justru dia dirugikan gitu kan, tapi dengan keridhaan dari dia ya. Udah ente berutang 100 juta ya, 70 juta saja. Ini nggak berarti bahwa tadi kan ada definisinya bahwa menukar barang yang sama, rupiah dengan rupiah ya, dengan ukuran dan takaran yang berbeda. Ya, walaupun di sini masuk kategori di sini riba, tapi di sini manfaat tidak kembali kepada orang yang memberikan hutang. Ya. Ya, manfaat justru kembali kepada orang yang berhutang, ya. Boleh, kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat tadi, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian sedekahkan lebih baik buat kalian, ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi tidak masuk kategori riba walaupun dia menukar barang yang sama dengan ukuran yang berbeda, ya, dengan takaran yang berbeda. Ya 100 juta bayar 70 juta, ya. Enggak ada masalah kalau memang itu tidak memberikan keuntungan kepada orang yang memberikan hutang. Karena riba itu diharamkan ya, karena ada keuntungan yang diambil oleh orang yang memberikan hutang. Kenapa? Karena kalau seandainya orang yang memberikan hutang itu ya boleh ngambil keuntungan, maka orang akan malas. Ya nggak akan mau nyari duit lagi gitu kan, nggak mau berdagang lagi. Ya kenapa? Ya saya cukup pinjamkan uang ya, dapat keuntungan di situ ya. Jadi salah satu hikmah kenapa riba diharamkan, karena riba membuat orang malas ya, enggak berpikir untuk bisa mencari produk yang bisa dimanfaatkan orang lain ya, atau memberikan jasa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi itu diantara hikmah daripada diharamkan riba. Karena kalau dibolehkan riba, orang akan diam di rumah. Punya uang 1 triliun cukup pinjamkan, ngambil keuntungan dari situ ya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau dia dia ambil keuntungan dengan menjual motor kredit ya boleh, nggak ada masalah karena itu jual beli ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gandeng dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jual beli dengan riba beda ya. Jual beli dengan riba beda. Kalau jual beli adalah tukar menukar barang ya, tukar menukar barang yang mana harganya disepakati. Harganya disepakati ya. Kalau bendanya berbeda. Kalau bendanya sama, nah itu harus sama ya. Tapi kalau bendanya berbeda, motor dibayar dengan uang, maka itu nggak masuk kategori riba dengan syarat harganya jelas ya dan fix ya, nggak boleh ada perubahan-perubahan ya. Kalau kita nyicil motor ya, di tengah jalan kita terlambat kena denda, maka itu riba ya, maka itu riba. Tapi kalau kita nggak kena denda sama sekali dan cicilannya fix, maka nggak masuk kategori riba. Tapi Ustadz, kita udah sepakat di transaksi, kalau terlambat kena denda. Apakah itu nggak masuk kategori riba gitu kan? Karena udah sepakat akan ada tambahan. Ya, sepakat berbuat dosa dalam Islam tidak ada dosanya sampai dilakukan. Ya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha ya kutibat lahu hasanah. Kalau dia ingin melakukan kesalahan ya, keburukan, tapi tidak dia lakukan, maka dicatat bagi dia pahala. Kalau ente berusaha untuk menghindar denda tersebut, ya, waduh, saya harus on time ya. Kenapa? Supaya nggak kena denda, supaya nggak kena riba, maka saya dapat pahala. Ya, kenapa? Karena berusaha menghindar daripada dosa. Jadi nggak ada masalah terkait dengan transaksinya. Ya, ada transaksi ente sepakat berbuat zina, ente nggak lakukan zina, maka nggak ada dosanya sama sekali. Nggak ada dosanya. Ya, nggak ada dosanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh 3 orang yang terperangkap di gua, gitu kan? 3 orang yang terperangkap di gua ya, yang mana mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikannya. Salah satunya mengatakan, "Ya Allah, saya punya sepupu perempuan yang sangat cantik," gitu kan. Ya, dan saya kepingin berbuat zina dengan dia sampai akhirnya dia datang kepadaku dan ingin meminjam uang. Saya katakan saya akan pinjamin uang tapi dengan syarat kita melakukan perbuatan yang haram. Ya. Mereka sepakat ya, tapi nggak dilakukan. Saat mau melakukannya sudah tinggal melakukannya ya, diingatkan sama perempuannya, ittaqillah, takutlah kepada Allah ya, la tufaddul khatam ya, tidak boleh berbuat ini ya kecuali dengan akad nikah. Akhirnya saya pergi, ya Allah, jika itu mendatangkan ridhamu ya, pahala berarti ridha Allah ya, maka bukakan gua ini, langsung bergeser gitu. Berarti Allah ridho dengan perbuatan seperti itu. Artinya kalau kita walaupun sepakat berbuat maksiat, kalau justru kita berusaha menghindar, maka itu adalah justru dapat pahala. Jadi nggak ada masalah terkait dengan ada poin ya bahwa akan dikenakan denda kalau terlambat. Tapi ente berusaha menghindar.
Kenapa? Karena poin tersebut ya, poin kata-kata kesepakatan seperti itu tidak bisa dihindari. Karena kalau itu dihapuskan, maka banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang akan menyia-nyiakan, yang akan menunda-nunda bayar hutang, sehingga banyak orang yang jadi bangkrut nantinya ya. Jadi justru nanti akan terjadi terjadi mudarat yang banyak ya. Sehingga orang kalau mau ngutangin wah berat. Kenapa? Karena nggak boleh nggak ada hukuman buat orang yang berhutang kalau dia terlambat gitu kan. Jadi diberikan hukuman ya. Kenapa? Supaya dia berhati-hati ya, usahakan dihindar. Kalau terjadi tambah denda tersebut, dendanya jangan dimakan, salurkan kepada fakir miskin ya. Salurkan kepada fakir miskin, insya Allah nggak ada masalah di situ ya. Kenapa? Karena dia tidak memakannya ya. Akilar riba, yang makan riba itu adalah orang yang bertransaksi. Yang ngasih makan adalah orang yang bertransaksi ya. Wasyahidai, dan yang menyaksikan ya. Wakatibahu, dan yang menulisnya. Jadi itu terkait dengan riba. Jadi intinya tidak semua masuk kategori riba ya. Kadang-kala banyak di masyarakat ada yang mengatakan, wah Ustadz, bank syariah juga riba juga ya. Kenapa? Karena saya nabung sekian ada nambah. Nah, tambahan di bank syariah karena ada bagi hasil. Ya, beda dengan kalau kita nabung di bank konvensional ya. Karena dia dibungakan, ditambahkan dengan persentase yang tetap setiap bulan. Ya, tidak tergantung dengan hasil. Tapi kalau di bank syariah kan yang dibagi adalah hasil. Makanya yang kita dapatkan ya keuntungan dari bank syariah itu tidak fix setiap bulannya. Kenapa? Karena tergantung hasilnya. Dapat hasil banyak, kita dapat bagi hasilnya banyak. Kalau sedikit, kita dapat bagi hasilnya sedikit. Jadi fluktuatif setiap bulannya. Itu yang bedakan ya. Tapi Ustadz kan sama saja itu ya. Sama saja. Beda niat, beda hukumnya. Ya, kita sholat zuhur ya, kalau niatnya asar maka nggak sah ya. Jadi beda niat, beda hukumnya. Al umur maqasidah, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Kalau maksudnya benar maka benar, kalau maksudnya salah maka salah hukumnya ya. Jadi tadi adalah bagi hasil ya, bagi hasil. Jadi ya kita dapatkan kalau di bank syariah adalah bagi hasil ya, bagi hasil. Kita transaksi di bank, misalnya kita dapat proyek nilainya 1 triliun. Ya, dapat proyek bangun jalan tol gitu kan ya, 1 triliun. Ya, kita punya uang 500 miliar, kurang 500 miliar. Kita datang ke bank, "Bang, saya butuh uang 500 miliar." Kenapa? "Saya baru dapat proyek nih ya, 1 triliun." "Oke," kata bank. "Ente dapat keuntungan berapa dari situ?" "Wah, keuntungannya 500 miliar juga." "Oke, kalau begitu ane kasih modal ente 500 miliar ya. Tapi ane mau minta bagi hasil keuntungan tadi yang 500 miliar itu ane mau minta setengahnya." Ya, jadi ente nanti balikin 500 miliar plus keuntungan 750 miliar gitu kan ya. Jadi itu hukumnya riba? Tidak, itu bagi hasil namanya. Kenapa? Karena ada hasil. Asalkan hasilnya memang benar seperti itu. Ya. Nah, ini transaksi seperti ini banyak di bank ya. Banyak di bank. Jadi nggak selamanya transaksi di bank itu masuk kategori riba. Tergantung akadnya seperti apa, gitu kan? Akadnya seperti apa. Ada orang yang bertanya ke saya, "Ustadz, di Hong Kong ada bank ngasih pinjaman ya 100.000 dolar Hong Kong ya. Itu dibalikinnya 100 dolar Hong Kong juga, 100.000 dolar Hong Kong juga." Yang benar iya. Apakah itu riba? Tidak. Ya, tapi ini bank Hong Kong, mau bank Yahudi sekalipun. Kalau dibalikin sama ya enggak masuk kategori riba ya. Ustadz, itu kalau kita pakai kartu kredit, apakah itu masuk kategori riba? Tergantung. Kalau kita menggunakan uang dengan kartu kredit tadi, ya, dan saat kita lunasin lebih daripada yang kita pakai, maka itu masuk kategori riba. Tapi kalau seandainya sama, kita gesek pakai kartu kredit 500.000, kita bayarnya 500.000, maka nggak masuk kategori riba. Ya, jadi kartu kredit itu sama aja dengan pisau, mau dipakai buat motong bawang halal, pakai buat motong orang haram hukumnya. Ya, jadi tergantung transaksinya seperti apa gitu kan. Jadi harus detail ya. Jadi nggak secara otomatis bank itu adalah haram semua. Karena yang diharamkan adalah riba, yang masuk kategori riba maka itu haram, yang nggak masuk kategori riba maka tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan. Jadi kita ada di bank itu ada namanya safety box, ya. Safety box kan disewakan, ya, itu ijarah hukumnya, nggak masuk kategori riba, ya, nggak masuk kategori riba. Ya, kartu ATM ada iuran bulanan, itu ijarah juga, ya. Kenapa? Karena itu
kartu milik bank. Apapun barang milik seseorang ya yang dipakai manfaatnya oleh orang lain ya berhak dia minta uang sewa gitu kan. Uang sewa ijarah namanya ya. Kartu kredit tadi ada uang iuran bulanan itu ijarah juga, masuk kategori ijarah. Kita buka rekening ya ada uang administrasi itu ijarah juga gitu kan. Kita tarik uang di ATM ya, kita kirim uang gitu kan ya, kena biaya maka itu ijarah juga gitu kan. Jadi nggak semua transaksi perbankan itu masuk kategori riba. Yang banyak di masyarakat ya mahamin konotasi riba bank gitu kan. Padahal riba itu ada definisinya, yaitu tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi. Ya, atau sudah disepakatin di awal ya. Ente mau ngutang 100 juta, bayar 1,5 juta, ya, itu kan itu riba otomatis ya. Ente terlambat nggak bisa bayar hutang sekarang, ya aneh tambahin berarti hutang ente nambah 5% atau 10%, itu riba. Itu riba. Atau menukar barang yang sama ya dengan ukuran yang berbeda ya 100 ribu ditukar dengan 50 ribu kalau mau lebaran itu kan itu masuk kategori riba. Tapi kalau 100 ribu ditukar dengan 50 ribu ditambahin botol aqua maka itu nggak masuk kategori riba karena beda jenisnya udah beda jenisnya ya 100 ribu dengan 10 ribu plus botol aqua gitu kan itu sudah berbeda jenis. Kalau beda jenis nggak masuk kategori riba. Sepakatin aja ente setuju nggak 100 ribu ditukar dengan 100 ribu plus botol aqua. Kalau setuju ya nggak masalah ya. Jadi itu nggak masuk kategori riba lagi. Kenapa? Karena ada botol aquanya gitu kan. Jadi tergantung apa atau misalnya 100 ribu ya ditukar dengan 50 ribu ditambah pijit-pijit itu nggak masuk kategori riba karena pijit-pijitnya 10 ribu berarti ya. Jadi itu tinggal disepakatin. Kenapa? Karena beda jenis tukarnya. Nukar uang ditukar dengan uang plus pijit ya. Uang ditukar uang plus botol gitu kan. Jadi harus kita pahamin apa itu riba baru bisa kita menghukumin bahwa itu riba. Nah, banyak sekali orang yang sekarang bertanya, Ustadz, ya saya beli emas ya di Aceh, ya terus saya terima ya 2 hari setelah itu. Kalau itu memang masa pengiriman nggak ada masalah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak ada soal sesuai kemampuannya. Nggak mungkin kita terima emasnya langsung hari ini juga karena orangnya ada di Aceh sana gitu kan. Dia akan kirim ya lewat jasa pengiriman ya baru nyampe paling 2-3 hari nyampenya. Kalau itu memang pengiriman nggak ada masalah di situ ya. Islam nggak sulit ya, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Jangan kita hukumin sesuatu itu masuk kategori riba secara otomatis padahal tidak seperti definisi riba atau tidak seperti riba yang ada di masa Rasulullah. Riba diharamkan kenapa? Karena zalim. Riba diharamkan karena zalim. Diskon ya. Nah, ini banyak sekali ya orang yang nanya, Ustaz, diskon mohon maaf saya nggak perlu nyebut nama ya. Diskon di gitu kan ya, harga murah gitu kan di tanggal 9 bulan 9 harga murah gitu kan ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja nggak ada masalah. Tapi Ustadz ya nggak ada tapi ya. Itu diskon karena riba itu adalah tambahan bukan pengurangan ya. Riba itu tambahan yang berakibat kepada penindasan zalim ya. Kalau ini kan orang kasih diskon nggak ada masalah. Tapi Ustadz kita itu titipan ya. Kita naruh uang di aplikasi tersebut atau di perusahaan tersebut adalah untuk memudahkan dalam bertransaksi sehingga kalau kita ngambil barang tinggal potong sama seperti misalnya ya kita nitip uang di toko di sebelah rumah kita nih ya Pak saya nitip uang nih 100 ribu kalau anak saya anak saya mau belanja ya silakan dipotong dari uang itu ya. Oke nggak apa-apa ya anak ente belajar di sini aja dah ya. Aneh kasih potongan untuk anak ente. Boleh aja nggak ada masalah di situ. Dia nitip uang di situ. Nitip uang untuk mempermudah bayarnya. Jangan sampai perlu ditagih-tagih gitu kan ya. Udah nih aneh titip dulu 100 ribu. Anak aneh belajar ya tinggal potong-potong. Ya udah nggak apa-apa ya. Anak ente belajar di sini aneh kasih harga khusus ya. Nggak masalah di situ ya. Karena riba itu adalah penindasan. Zolim ya tambahan bukan pengurangan. Ya. Nah ini hal yang kadang-kadang di masyarakat seringkali mempersulit masalah gitu kan, mempersulit masalah. Islam itu mudah nggak sulit ya, nggak sulit. Jadi banyak hal terkait dengan transaksi di masyarakat yang kadang-kala dipahamin itu riba padahal tidak masuk kategori riba. Yang perlu saya tegaskan bahwa riba yang diharamkan bukan bank ya. Bank diharamkan transaksi yang ada ribanya gitu kan. Ya begitu juga pasar halal gitu kan ya.
tapi transaksi yang ada ribanya di pasar tetap haram juga gitu kan. Jadi bank sama dengan pasar, yaitu kalau pasar ya tempat jual beli barang, kalau bank ya tempat pinjam meminjam dan jual beli juga ada jual belinya ya. Jadi tergantung transaksinya seperti apa, masuk kategori riba maka itu haram, nggak masuk kategori riba maka tidak masuk kategori haram ya. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, Dr. Yusuf, atas penjelasannya terkait dengan riba. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa resen ataupun via chat. Saya izin baca pertanyaan yang sudah masuk via chat Ya, dulu ya Ustaz silakan. ya. Ya. Yang pertama dari Bu Eni. Assalamualaikum Ustadz. Kalau riba, penerima dan pemberi sama-sama kena dosa. Nah, Betul. kalau saya kena denda karena keterlambatan pembayaran, kemudian saya bayar denda tersebut karena kalau saya tidak bayar dendanya, saya tidak dapat fasilitasnya lagi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Hukumnya berdosa tetap ya. Dari awal hindari jangan sampai terlambat gitu kan. Jadi dari awal, jadi dosanya apa? Dosanya karena udah tahu akan melakukan yang haram ya, tetap ente diam nggak menghindar gitu kan. Jadi harus menghindar. Makanya la taqrabuz zina, jangan dekatin zina ya. Sumber-sumber zina dijauhi gitu kan. Sumber-sumber kita melakukan riba maka kita jauhi ya. Jadi harus dipantau benar gitu kan, tagihan kita jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kena denda ya teledor berarti kita ya. Teledor, keburu melakukan yang diharamkan ya. Jadi tetap berdosa, taubat kepada Allah, jangan ulangin kembali ya, lain kali dipantau terus ya. Jangan sampai kita kena tambahan akibat ini ya. Jadi berdosa yang melakukan, yang ngambil, yang ngasih sama ya. Karena kalau kita ngasih barang haram ya kepada seorang, maka kita dapat risiko haram juga ya. Cuman kalau dia nggak makan ya maka nggak ada dosanya kalau dia nggak makan ya. Dia salurkan kepada fakir miskin ya. Ini udah fatwa nasional ya. Fatwa DSN bahwa itu boleh disalurkan ya, masuk kategori apa dana sosial yang boleh kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Ya, syukron Ustadz. Pertanyaan kedua dari Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, kalau kita belanja di marketplace terus dapat ongkir gratis karena pembayarannya dengan menggunakan transfer bank, apakah ini riba? Oke, karena pakai transfer bank ya. Begini, kalau itu nggak ada masalah ya, karena itu ada pihak ketiga ya. Jadi kita dapat manfaat bukan dari dari banknya bukan ya, tapi kita dapat manfaat itu dari pihak ketiga ya. Karena kita dapat transfer, kita bayar dengan transfer bank kan dia dapat manfaat, dia berhak untuk memberikan kembalian manfaatnya itu ya. Dia dapat manfaat, kenapa ya? Dia nggak perlu saat kita bayar cash, dia harus masukkan lagi ke bank ya, masukkan lagi ke bank sehingga kalau kita transfer dia dapat manfaat di situ, dan manfaat itu dia ganti dengan ini kan ganti kan. Jadi transfer diganti dengan fasilitas dia bayar dengan pengiriman barang ya. Jadi ongkirnya gratis ya, nggak ada masalah itu di situ ya, nggak ada masalah di sini ya. Jadi ini pihak ketiga, Bu, nggak ada hubungan kita dengan bank ya. Jadi kita naruh uang di bank ya, naruh uang di bank ya, itu hawalah, kalau dalam ilmu fikih disebut hawalah. Kita mengalihkan hutang ya, hutang di bank ya dialihkan hutang di sama customer kita tadi itu ya, kita alihkan ke bank yang lunasin ya, dan kita diberikan fasilitas ya. Kenapa? Karena kita uangnya langsung ditransfer ke rekening dia ya. Wallahu alam. Jadi menurut saya adalah nggak masuk kategori riba ya. Nggak perlu ngejelimet ya. Jadi yang seperti ini nggak masuk kategori riba karena dia berikan fasilitas karena kita transfer lewat bank, dan itu ada manfaat buat dia. Dia ganti manfaat itu dengan ongkir gratis gitu kan. Ya, syukron Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Lukman. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, jika ada seller menjualkan barang penjual, namun pembayarannya ditahan olehnya dengan alasan biar sekalian nanti saja.
biar tagihannya sekaligus, itu bagaimana hukumnya? Padahal pembeli sudah bayar ke seller tersebut. Terus yang kedua, kalau ada pembeli melakukan DP, lalu pembeli membatalkan sepihak, apakah ketika dikatakan DP-nya hangus atau dikurangi, maka harta DP yang diambil penjual itu menjadi haram? Nah, terus yang ketiga, kalau menjual hewan yang sedang hamil, apakah boleh? Oke, terima kasih ya. Jadi mohon diingatkan nanti ya saya. Ya, Yang Ustaz. pertama tadi coba, yang pertama tadi apa? Yang pertama, jika ada seller menjualkan barang penjual, namun pembayaran ditahan olehnya dengan alasan biar sekalian nanti saja, biar tagihannya sekaligus, itu bagaimana hukumnya? Padahal pembeli sudah bayar ke seller tersebut, Ustaz. Oke, oke, terima kasih ya. Ini tergantung pemilik barangnya. Sepakat nggak dengan seperti itu gitu kan ya. Jadi seller gitu kan ya, saya punya barang ya, terus dijual sama seller gitu kan. Seller udah terima uang dari pembeli ya. Kalau memang saya sepakat, ya udah biarin aja sama ente. Enggak ada masalah di situ ya. Tapi kalau seandainya sepakatnya dapat uang langsung kasih ke kita, ya dia harus serahkan ya. Karena pemilik barang adalah yang berhak. Pemilik barang adalah yang berhak terhadap harga tersebut, terhadap uang jual beli tersebut, karena dia pemilik barangnya. Jadi tergantung kesepakatan. Kalau memang pemilik barangnya ridho dengan seperti itu nggak masalah. Kalau nggak ridho, tinggal disepakatin bahwa itu saya harus terima uangnya ya. Yang berhak adalah pemilik barang ya, karena dia pemilik barang, dia yang berhak terhadap harga barang tersebut ya. Wallahu a'lam. Yang kedua, Yang kedua, kalau ada pembeli melakukan DP, lalu pembeli membatalkan sepihak, apakah ketika dikatakan DP-nya hangus atau dikurangi, maka DP yang diambil penjual itu menjadi haram? tergantung kesepakatan juga di sini, ya tergantung kesepakatan, ya. Rasulullah dalam hadis mengatakan, al-muslimuna inda syurutihim. Orang muslim sesuai kesepakatan antara mereka. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali kalau kesepakatan itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi tergantung kesepakatan, ya. Kalau kesepakatannya DP hangus, maka hangus ya, hangus. Kenapa? Karena penjual ada kerugian di situ ya, kerugian in materi, yaitu dia nggak bisa menjual barangnya selama ente masih menggantungnya ya. Jadi kalau ada orang udah bayar DP kan kita nggak bisa jual barangnya ya. Padahal kalau seandainya dia nggak bayar DP, kita bisa jual kepada orang lain mungkin lebih cepat gitu kan. Jadi ada kerugian in materi, yang sepakatin berapa nilainya. Ya, nilainya adalah sejumlah DP yang dibayar, ya silakan ya. Kalau memang ada kesepakatan seperti itu. Karena pernah terjadi di masa Umar Ibn Khattab ya, salah satu gubernurnya membeli rumah untuk tahanan ya, kalau nggak salah harganya 400 dirham ya, lalu dia bayar DP 40 dirham ya, dengan perjanjian kalau Umar setuju beli rumah tersebut ya, maka akan dilunasin sisanya 360 dirham ya. Kalau Umar nggak setuju, maka DP angus menjadi milik orang yang pemilik rumah ya. Nah itu tidak ada sahabat yang protes, menunjukkan mereka setuju dengan transaksi seperti itu. Karena bagian daripada kesepakatan. Ya, wallahu a'lam. Yang ketiga, Yang ketiga, kalau menjual hewan yang sedang hamil, apakah boleh, Ustaz? menjual hewan yang sedang hamil gitu kan, boleh asalkan yang dijual adalah hewannya, bukan anaknya ya. Yang nggak boleh kalau kita menjual anaknya, karena anaknya nggak jelas. Tapi kalau kita jual hewannya ya, beserta isi-isi perutnya, iya ya. Jadi saya jual nih hewan saya, hewannya ya, bukan anaknya, janinnya. Janinnya sama dengan isi perut. Sama dengan isi perut. Yang nggak boleh kita jual janinnya tanpa induknya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau jual induknya dengan isi-isinya boleh, nggak ada masalah. Sama dengan kita menjual tanah dengan kebun-kebunnya boleh. Tapi menjual kebun tanpa tanah itu yang nggak boleh. Ya, ya kenapa? Karena jual kebun tanpa tanah karena kebunnya ada di tanah gitu kan. Jadi itu yang nggak bisa. Jadi kita boleh menjual tanah ya, menjual hewan dengan anaknya yang ada di dalam perutnya. Karena itu masuk kategori isi perut. Ya, kita jual kambing dengan isi perutnya juga. Yang mana isi perutnya kita nggak tahu apa-apa. Ya, apakah isi perutnya banyak lemaknya, atau banyak dagingnya, ya, atau banyak tulangnya saja gitu kan ya, kita nggak tahu.
ya, tapi yang kita beli adalah kambing dan isi-isinya, ya, termasuk janin yang ada di dalam perutnya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal Arifin, apa ada contoh produk bank yang tidak masuk riba? Produk bank yang nggak masuk riba banyak, ya, yang nggak masuk kategori riba. Contohnya gitu kan, kita beli motor kredit di bank gitu kan, ya, eh, dengan cicilan yang fix, ya, tanpa kena denda sama sekali, maka nggak ada ribanya, ya, nggak ada ribanya. Tapi dengan syarat, ya, memang bank yang beli ke motornya gitu kan, ke dealernya, nih motor, dia mau beli motor nih, ya, udah kasih ke dia, aneh bayar cash, aneh jual sama dia dengan harga kredit, ya, boleh, itu nggak masuk kategori riba, ya, nggak masuk kategori riba. Yang kedua yang tadi saya sebutkan, yang ada orang yang punya proyek gitu kan, dapat proyek 1 triliun, dia punya uang 500 miliar, ya, dia butuh 500 miliar, dia datang ke bank, ya, saya butuh modal 500 miliar nih, saya punya dapat proyek jalan tol, ya, oke, nggak apa-apa, ya, saya kasih 500 miliar, tapi ente dapat keuntungan berapa? Saya dapat keuntungan 500 miliar, jadi artinya proyeknya itu nilainya 1,5 triliun. Akhirnya dikasihlah sama bank nih 500 miliar, tapi aneh mau minta setengah keuntungan, ya. Jadi ente nanti balikin adalah modal saya 500, ya, 500 miliar, dan saya mau minta bagi keuntungannya, ya, itu bagi hasil namanya. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang ditindas di sini. Riba diharamkan karena zalim, ya. Jadi nggak ada yang ditindas di sini, saling menguntungkan gitu kan, ya. Dia kalau nggak dikasih modal, nggak dapat nggak bisa melaksanakan proyek, ya, dikasih modal, ya, dan kita minta bagi hasil, ya, maka hukumnya dibolehkan karena memang ada hasil. Yang nggak boleh adalah kita minta hasil padahal nggak ada hasil. Itu yang nggak boleh. Itu nindas namanya. Ya, baru riba. Baru riba. Misalnya kita ngasih modal orang gitu kan, ya, nih puterin, ya. Aneh nggak mau tahu ente untung nggak untung, ente harus ngasih saya dengan bagi hasilnya. Nggak boleh. Itu riba, menindas orang namanya, ya. Kalau kita ngasih modal, ya, siap rugi, dan kalau ada untung dapat bagi hasil. Itu baru dibolehkan. Al-kharaju bid-dhamman, hasil karena ada resiko, kata Nabi, ya. Jadi kalau nggak mau resiko, maka nggak berhadap berhasil sama sekali. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Untuk selanjutnya ada yang resen dari Bu Yuheti, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Ustadz dan juga Ustadz Fauji sehat selalu, ya, sehingga bisa memandu kami semua. Ustadz, ini ada yang saya tanyakan, di RT kami itu ada program simpan pinjam uang, ya. Setiap peminjam yaitu dipotong langsung pada saat menerima uang sebesar 10% dari jumlah pinjaman. Misalkan pinjamannya 500.000, yang meminjam itu hanya mendapat 450.000, sedangkan setiap bulannya dia harus membayar 50.000 selama 10 bulan. Nah, ini kategorinya gimana Ustadz? Apakah sudah riba atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ya, itu masuk kategori riba karena dipotong, ya, dipotong. Jadi yang dia pinjam bukan 500 tapi 450, tapi nanti harus bayar 500 gitu kan. Iya. Kalau ada biaya administrasi itu tidak dipersentasikan dari hutang. Tapi biaya administrasi sama semuanya. Orang mau ngutang 1 miliar biaya sekian gitu kan, ngutang 10.000 biayanya tetap segitu juga gitu kan. Itu biaya administrasi. Tapi kalau dipersentasikan dengan hutang, maka itu hukumnya riba, ya. Hukumnya riba. Ya, jadi nggak boleh yang seperti itu, ya. Cuman, nah ini yang perlu saya sampaikan, ini nggak masuk kategori riba yang seperti ini, nih, ya. Misalnya ada orang, tolong carikan saya pinjaman, ya. Saya butuh uang 10 juta. Ya, kalau itu dapat pinjaman tersebut, ya, nanti aneh langsung bayar ke dia gitu kan, ya, 10 juta, dan 10 juta itu aneh kasih upah sama ente 1 juta. Pokoknya ente carikan saya pinjaman. Nah, itu boleh, itu nggak masuk kategori riba, ya. Nggak masuk kategori riba. Yang bertransaksi kan dia dengan orang lain, ya. Ini pihak ketiga dikasih upah gitu kan. Nah, ini ya nggak ada masalah di sini gitu kan, ya. Tolong carikan saya pinjaman 10 juta. Ya, carikan pinjaman 10 juta, dia cari gitu kan. Nanti kalau saya dapat 10 juta itu, ya udah, nanti saya lunasin 10 juta sama dia, dan dari 10 juta itu ente aneh kasih upah 1 juta karena ente nyarikan saya pinjaman. Nyarikan pinjaman. Itu nggak masuk kategori riba. Ini pihak ketiga.
Yang bertransaksi itu saya dengan dia, hutang berhutang. Saya yang berhutang, dia yang ngasih utang, ini orang dikasih upah. Ini orang dikasih upah. Nah, ini nggak masuk kategori riba. Ya, kan yang nggak boleh riba itu adalah yang ngasih utang. Itu dia dapat tambahan, dia dibayar 11 juta, itu yang nggak boleh. Saya bayar kepada dia 10 juta tetap. Ya, tapi saya ngasih orang ini yang nyarikan saya pinjaman. Boleh. Itu nggak masuk kategori riba, ini pihak ketiga lain lagi ceritanya. Ya, yang nggak boleh itu orang yang ngasih utang dapat tambahan. Ya, dia ngutangin 10 juta, saya bayar 11 juta ke dia, nggak boleh. Ya, tolong carikan saya pinjaman 10 juta, nanti kalau ente dapat, ya, ane lunasin itu 10 juta sama dia, dan buat ente 1 jutanya, ente ambillah, ya. Ane ngambil 9 juta aja. Boleh, nggak ada masalah di sini. Ya, nggak ada masalah sama sekali, dia ngasih upah sama dia, ya. Nah, ini yang masuk kategori administrasi. Administrasi, ya. Nah, ini kalau yang seperti ini jelas nggak masuk kategori riba. Ya, termasuk juga saya kasih contoh-contoh yang nggak masuk kategori riba. Orang sepintas mengatakan itu riba, enggak, ya. Yang nggak riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ada manfaat untuk orang yang ngasih utang, ya. Contoh lagi misalnya yang ngasih utang. Yang ngasih utang. Kalau transaksi jual beli. Ada orang mau pinjam uang, ya, sama kita, ya. Pak, saya mau pinjam uang, ane gadaikan motor. Mana motor ente itu? Ya, ente mau pinjam uang berapa? 5 juta. Ane beli aja motor itu 5 juta. Nih, cash. Mau nggak? Ya, kalau ente mau motor itu lagi, ente silakan beli dari saya jual sama ente 6 juta. Boleh nggak seperti itu? Itu nggak masuk kategori riba, itu jual beli. Tapi dengan syarat, ya, memang alami seperti itu. Alami memang, ya. Alami jual beli, ya. Itu nggak masuk kategori riba menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini hal yang seperti ini, Ustadz. Saya ke pegadaian, ada pegadaian syariah gitu kan, ya. Saya ke pegadaian gitu kan, pegadaian syariah. Saya pinjam uang 5 juta, bayarnya nyicil jadi 6 juta selama 6 bulan, 1 juta, 1 juta. Loh, kok itu syariah? Bisa jadi transaksinya jual beli. Cuman masalahnya kadang-kadang nggak terlalu menjelaskan yang seperti itu, harus dijelaskan. Syaratnya harus dijelaskan. Bukan tidak ada kata mau menghindari riba, tapi alami, ya. Gini Pak, motornya saya beli 5 juta cash nih. Ya, Bapak mau beli lagi silakan, ane mau jual sama Bapak nggak apa-apa, 6 juta tapi, ya, silakan dicicil aja. 6 juta, 1 juta sebulan, ya, selama 6 bulan. Itu masuk kategori tidak masuk kategori riba. Ya, kalau di dalam mazhab Hanafi disebut bai'ul wafa. Ya, menjual barang yang sama kepada menjual barang yang sama kepada penjualnya, ya, kepada pemiliknya, ya, pemiliknya semula gitu kan, dengan harga yang berbeda. Jadi udah ane beli nih cash 5 juta nih, ya. Ente kalau mau beli lagi ya silakan, ya. Ane siap ente bayar dengan kredit, ya, tapi 6 juta gitu kan. Ya, ente cicil aja 6 bulan, ya, 1 juta selama 6 bulan, nanti udah lunas ane kasih motornya, ya. Itu nggak masuk kategori riba, jual beli, nggak ada transaksi hutang berhutang. Ya, perlu saya tegaskan bahwa riba adalah hutang berhutang, tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi atau dizakatin di awal. Uang, ya. Tahu menukar barang yang sama, ya, dengan ukuran dan takaran yang berbeda. Inilah motor dengan uang, ya. Bukan uang dengan uang, bukan, ya. Jadi makanya dalam mazhab Maliki disebutkan, ada kaidah dalam mazhab Maliki, ya. Kal idza tawassatat sil'atu, ya, kalau ada di tengah transaksi itu ada barang, maka itu nggak masuk kategori riba karena ada barang di situ, ya. Asalkan alami, ya. Jadi sepintas lah 5 juta bayar 6 juta, tapi bukan, nggak menyebut utang berhutang sama sekali, tapi dengan syarat itu tidak menyebut utang berhutang sama sekali, ya. Motor ente ane beli nih 5 juta nih cash, ya. Ente mau beli lagi, ane jual 6 juta, ya. Silakan dicicil selama 6 bulan, 1 juta, 1 juta, lunas ane kembaliin motornya, ane kasih ke ente, ya. Maka itu nggak masuk kategori riba, ya. Sepintas menurut orang adalah riba, padahal tidak, ya. Transaksinya jual beli. Al umur bimaqas, segala perkara sesuai dengan maksudnya, ya. Al ibrah bil ma'ani wal maqasid la bil alfaz wal mabani, ya. Jadi kata-kata nggak terlalu penting, yang penting maksudnya, ya. Kalau maksudnya memang jual beli nggak ada masalah di situ, ya. Dan ada barang, ya. Kalau riba ya 5 juta, 6 juta, ini iya sama jenisnya, ya. Baru masuk kategori riba. Wallahu a'lam, ya. Ya, kalau Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang Ustaz, untuk selanjutnya nih ada yang resen juga dari Ummu Zunu, silakan.
Syukron, Mas Fauzi. Saya Abu Zunuh. Iya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz mau sedikit bertanya karena agak sedikit ragu nih. Ini kalau misalnya kasus poin tuker uang rupiah itu masuknya gimana, Ustadz? Apa? Apakah Poin. haram atau bagaimana? Poin ya. Jadi saya dapat poin, entah dari Poin mana-mana dari ya. poin dari Dari mana? misalnya dari transaksi elektronik atau transaksi internet ya. Saya dapat poin. Lalu poin itu saya tuker duit. Duitnya itu bisa ditransfer secara cash saya dapat atau saya gunakan untuk beli Oke. lagi. Itu yang pertama, Oke. Ustadz ya. Terus yang Diskon kedua, berarti. Sebentar saya jawab dulu. Itu diskon. bukan Diskon. diskon. Bukan, Ustadz, saya dapat Tapi poin. secara otomatis. Iya, Saya oke. dapat poin nih, misalnya saya dapat 1.000 poin. 1.000 poin itu saya bisa tukarkan dengan duit 1 juta misalnya. Betul. Padahal poin itu saya dapatkan melalui transaksi elektronik, misalnya transaksi internet misalnya. Dengan saya Contoh menonton, transaksinya, contoh misalnya saya transaksinya. nonton dapat poin itu intinya gitu. Oke. Heeh. Tapi kan banyak yang lainnya. Terus yang Oke. kedua, ini saya misalnya nyimpan uang di GoPay. Ada uang 50.000 di GoPay. Saya beliin barang, Ustadz, beliin barang yang harganya 45.000. Tapi saya dapat cashback 10.000, Ustadz. Karena Iya, kembali ya. Iya, di diskon berarti, dikasih diskon, Mbak. Dikasih diskon artinya saya kan titip duit di situ di GoPay, Bu. Saya minjemin Enggak duit masalah. kan. Enggak masalah Enggak ya? masalah. Enggak masalah, ya. Kan riba itu tambahan, bukan ngurangin, ya. Riba itu tambahan. Kenapa diharamkan? Karena nindas, ya. Nah, ini dia mau ngembaliin, ya. Emang dia tertindas dipaksa orang untuk ngembaliin uang? Enggak kan? Emang dia ditindas untuk ngasih poin? Enggak juga kan? Nah, ini riba itu diharapkan karena nindas. Karena nindas, ya. Nindas. Tapi bukan berarti Ustadz, aneh minjem 1 juta, aneh ikhlas ngasih 1,5 juta, tetap nggak boleh. Karena memang bentuknya riba seperti itu. Walaupun tidak merasa tertindas sekalipun. Kalau memang bentuknya seperti itu, ya udah itu otomatis riba. Itulah riba yang diharamkan, gitu kan. Tapi kalau yang tadi poin-poin tadi itu nggak ada di masa Nabi, ya. Tapi nggak ada yang tertindas juga di situ. Justru dia, lo ngapain ente ngasih poin kalau memang merasa tertindas? Ngapain ente ngembaliin cashback gitu kan kalau memang ente merasa tertindas. Jadi nggak ada riba di situ. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat yang seperti ini. Kok dipersulit yang seperti ini gitu kan. Ini adalah masuk kategori adalah diskon, pengurangan, nggak ada tertindas sama sekali. Ya. Baik, Ustadz. Kecuali Syukran, kalau Ustadz. oke, sama-sama, ya. Iya, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz ya. Sama-sama. Ya, syukran, Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Wicaksono. Kalau saya mendapat tugas belanja untuk persediaan kantor, kadang ada penjual yang memberikan uang kepada saya. Apakah uang itu harus dikembalikan ke kantor? Penjual memperhitungkan uang itu sebagai diskon. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, itu harus dikembalikan ke kantor karena kita ditugaskan untuk membeli, bukan kita yang membeli. Ya, kalau kita yang membeli uang dari kita, silakan diambil. Tapi karena kita ditugaskan oleh kantor, maka itu harus dikembalikan ke kantor karena kembalikan kepada sumbernya. Ya, saya disuruh Pak Wicaksono untuk belikan bubur ayam pagi ini, gitu kan. Nih Pak Ustadz tolong berikan bubur ayam 20.000 nih. Ya, bubur ayamnya 10.000 saya harus ke jelaskan nih bubur ayamnya Pak Wicaksono ya ini 10.000 kembaliannya gitu kan ya, atau mungkin memang bubur ayamnya 20.000 memang ya, sama penjualnya saya dikasih ya ini buat Ustadz nih 5.000 gitu kan ya, atau ini buat Ustadz aja lah 10.000 ya, bubur ayamnya 20.000 saya tetap harus kembalikan 10.000-nya tanpa dia nyuruh saya nggak dapat apapun, itu harus dikembalikan ya. Saya harus terus terang, Pak Wicaksono, ini bubur ayamnya memang 20.000, sama penjual bubur ayamnya saya dikasih 10.000, ya. Oh udah ambil aja Ustadz, alhamdulillah, ya. Oh berarti itu uang saya, uang ambil, dia yang ambil, dia yang berhak karena uang itu sumbernya dari dia, ya bukan dari saya, ya. Jadi itu terkait dengan yang tadi, ya. Itu nggak boleh hukumnya, nggak boleh diambil, ya. Sama yang banyak di kasus di masyarakat itu kalau acara kurban. Ya, kurban. Yang mau kurban dia bawa uang, minta dibelikan kambing. Berapa harga kambing harus dijelaskan kepada yang berkurban. Ya, nggak boleh sama sekali kita ambil keuntungan kecuali mereka ridho.
kecuali disepakati di awal, lebihnya silakan ambil, baru boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, syukuran Ustadz. Untuk selanjutnya, ini ada yang sudah raise hand, Bu Erlina, silakan Bu Erlina. Baik Pak Fauzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya ingin menanyakan tentang batasan-batasan seseorang yang bekerja di bank konvensional, baik itu BUMN ataupun swasta ataupun BUMD ya. Artinya apakah haram secara mutlak atau ada bagian-bagian atau divisi tertentu yang masih diperbolehkan? Nah, dalam menjalankan operasionalnya kan ini tentu bank juga bekerja sama ya Ustadz dengan pihak ketiga ya, baik untuk produk maupun secara support sistemnya gitu ya di bidang IT-nya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ustadz jika misalkan seseorang yang bekerja di bank tersebut tidak tersangkut kredit misalkan ya gitu, artinya di support sistemnya gitu ya, atau di produk lainnya, bahkan kesehatan juga kan masuk ya Ustadz ya di perbankan gitu ya, seperti kesehatan BUMN ya, misalkan kimia farma, ada pasti bekerja samanya ya dengan perbankan gitu ya untuk bidang kesehatan di kepegawaiannya. Nah, itu bagaimana Ustadz, kalau seperti itu, karena kan teman-teman muslim tuh banyak juga sih Ustadz ya yang meninggalkan bank konvensional gitu ya, ramai-ramai berhijrah gitu ya, walaupun saya lihat ketika berhijrah itu tanpa tahu gitu mau kemana gitu ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan itu Ustadz, apakah haram secara mutlak atau ada divisi tertentu yang masih diperkenankan gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Oke, terima kasih ya. Jadi terkait dengan bank ya, nggak semua transaksi bank itu adalah masuk kategori riba ya. Kalau kita nggak ada sangkut paut dengan riba, nggak ada masalah. Ya, ente kerja di bank nggak bagian apa? Ini saya jagain safety box, nggak ada ribanya di situ. Ya, karena itu sewa menyewa tempat gitu kan ya. Ente bagian di bank bagian apa gitu kan ya? Ini saya jaga barang-barang yang digadaikan. Oh, nggak ada masalah, itu jaga barang berarti ya. Ente bagian apa? Bagian teller yang bawa uang saya catat, yang minta uang saya kasih, saya catat gitu kan ya, itu nggak ada masalah di situ. Sama sekali nggak ada masalah. Dia nggak menyaksikan transaksi sama sekali. Dia cuma diserahin amanah, nih ini uang, kalau ada yang minta ambil dikasih ya, catat ya, kalau ada yang ngasih nanti catat juga gitu kan. Nggak ada masalah. Kalau ada banker datang ke saya gitu kan, Ustadz ini saya punya uang 100 juta nih, tolong hitungin ya, udah selesai ngitung aneh kasih Ustadz 2 juta. Ya nggak masalah di situ. Nggak ada masalah, saya nggak membungkakan hutang sama sekali. Saya disuruh ngitungin uang, saya hitungin ya, saya dapat uang dari ngitung. Nabi Yusuf alaihissalam itu kerja di kerajaan non muslim. Ya, kerajaan non muslim, kerajaan kafir. Ya, sebagai bendaharawan kerajaan, padahal orang non muslim halal haram hantam juga. Ya, tapi kerja dia adalah ngitungin duit, gitu kan? Jadi itu dalilnya. Diceritakan dalam Quran, apapun yang diceritakan dalam Quran syariat buat kita kecuali ada dalil yang mengharamkannya, baru itu dimansuh ya. Nah itu jadi terkait dengan bank tergantung transaksinya. Kalau kita nggak ada hubungan dengan kredit ya, nggak ada hubungan bagi yang merekrut gitu kan, dia sini mau ngutang di bank aneh kasih kemudahan ya, ente ngutang 100 juta bayar 120, ini riba, hukumnya riba, dan dia yang kerja juga dia dapat uang dari keuntungan transaksi haram ya. Jadi itu terkait dengan bank ya. Cuman kalau kita mau bersih ya di bank syariah lebih baik daripada di bank konvensional gitu kan. Kenapa? Karena kalau di bank syariah kan sistemnya nggak ada sistem bunga tapi sistem bagi hasil ya. Mudah-mudahan memang sudah sesuai dengan syariah, maka insya Allah lebih dekat ya, da'ma ya ribuka ilama, lebih dekat kepada halal dibandingkan kita ke tempat yang masih menghalalkan bunga bank gitu kan. Ya, saya nggak mengatakan bahwa bunga bank halal, enggak ya. Kalau bunga bank memang benar-benar bunga, maka itu haram hukumnya ya. Artinya kita nabung 100 juta nanti nambah jadi 150 juta bunga, bukan bagi hasil. Kalau bagi hasil yang bukan uang kita yang dibungakan, tapi hasilnya yang dibagi gitu kan. Ada hasil dibagi, nggak ada hasil nggak dibagi. Makanya tadi saya katakan kalau kita pinjam di bank konvensional untuk bisnis ya dengan sistem bagi hasil seperti tadi, Pak saya punya proyek 1 triliun ya, saya butuh suntikan modal 500 miliar. Oke, nggak apa-apa, saya kasih suntikan 500 miliar, tapi ada keuntungan nggak? Ada keuntungan ya. Nah, keuntungannya Anda mau minta setengahnya ya.
Gimana? Mau nggak? Kalau mau saya kasih kucurkan dana. Ya, mau ya. Transaksi ya enggak ada riba di situ. Itu bagi hasil, memang hasilnya yang dibagi. Nah ini ya, jadi ya perlu diperjelas bahwa terkait dengan bank konvensional, nggak semuanya masuk kategori riba. Yang diharamkan riba bukan bank. Ya, nambah-nambahin syariat nggak boleh juga. Ya, jadi yang diharamkan riba, yang masuk kategori riba maka itu haram otomatis. Ya, yang masuk kategori riba, saya udah jelaskan riba tadi ada 4 macam riba. Ya, dengan definisinya saya udah jelaskan. Ya, yang nggak masuk kategori riba maka itu nggak masuk kategori riba sama sekali. Ya, jadi yang kerja pun nggak ada masalah. Ya, hasilnya pun nggak ada masalah di situ. Tapi kalau dia memang bekerja bagian daripada riba, ya maka itu hukumnya riba. Ya, sama dengan orang pasar. Pasar ada yang jual babi, ada yang jual soto gitu kan. Ya, kalau yang jual soto maka itu halal gitu kan. Yang jual babi maka haram gitu kan. Jadi ya tergantung bagian mana ente ya. Bank sama dengan pasar. Ya, sama dengan pasar, ada yang haram, ada yang tidak ya. Ente silakan pilah-pilah. Kalau ente mau aman ya pindah ke bank syariah. Lebih aman daripada di bank konvensional ya. Lebih aman dari bank konvensional. Tapi kita katakan bank haram, salah juga. Ente sudah menambah-nambah syariat ya. Yang haram itu riba bukan bank. Karena nggak ada kata bank dalam Al-Quran, nggak ada kata bank dalam hadis juga ya. Yang ada adalah haram riba. Yang masuk kategori riba haram. Nggak boleh ente halalkan, nggak boleh ya. Tapi yang nggak masuk kategori riba nggak boleh ente haramkan juga ya. Karena yang nggak boleh kita mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nggak boleh ya. Jadi dua-duanya tidak dibolehkan ya. Mengharamkan yang halal nggak boleh juga gitu kan ya. Mengharamkan yang menghalalkan yang haram nggak boleh. Mengharamkan yang halal nggak boleh. Menghalalkan yang haram nggak boleh juga. Jadi dua-duanya adalah hukumnya tidak dibolehkan. Jadi nggak boleh kita mengatakan oh bang haram ya itu tambah-nambahin berarti ya. Kadang-kala ada orang gitu kan nggak mau. Bagaimana orang dengan yang kerjasama, misalnya saya punya usaha ya, Bapak kalau mau belanja di sini transfer lewat bank, nggak ada masalah di situ. Cuma transfer lewat bank ya. Ini bank A ya, bank konvensional, ini bank syariah ya. Silakan Bapak bayar lewat transfer ya. Ini bank syariah, ini bank konvensional. Ya, saya terima semua. Enggak masalah ya. Kalau bisa pakai bank syariah saja lebih baik ya. Kalau bank syariah saja maka lebih baik daripada bank konvensional ya. Tapi enggak ada masalah, saya cuma terima uang ya. Saya cuma terima uang gitu kan ya. Enggak ada masalah di situ ya. Kalau uang di bank konvensional uangnya berbunga, bunganya saya nggak ambil, saya kasihkan kepada fakir miskin, saya nggak makan riba juga. Nggak makan riba. Ya, nah ini yang perlu saya tegaskan, banyak orang Ustadz bunga bank boleh nggak saya pakai buat ngecat rumah? Ngecat rumah make namanya. Kalau make haram hukumnya, makan ya. Jadi kategori makan itu nggak harus makan lewat mulut ya. Jadi apapun yang kita gunakan buat kebutuhan kita itu namanya makan ya. Jadi nggak boleh dipakai buat kebutuhan kita salurkan kepada fasilitas umum, sarana umum ya, atau kepada fakir miskin yang butuh bantuan ya silakan ya kasihkan ya. Nggak ada masalah. Mereka nggak makan bunga. Karena saya katakan tadi riba tidak melekat di benda, tapi melekat di orangnya. Ya, nggak melekat di benda, melekat di orangnya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Afwan Ustadz, ada tambahan sedikit Ustadz. Jadi untuk bank konvensional itu tidak ada bedanya ya Ustadz antara BUMN ataupun swasta, karena kan kebanyakan pendapat orang, oh kok banknya kafir sih, Afwan. Kalau misalkan konvensional ya suka ada yang seperti itu gitu Ustadz berpendapat. Jadi nggak ada bedanya Ustadz ya antara kepemilikannya siapa gitu ya Ustadz ya. Sama saja. Tergantung caranya. Caranya. Ya. Kalau caranya haram ya. Mau orang Muslim sekalipun ya. Tapi kalau caranya halal ya tadi saya udah katakan ada seorang jamaah ya di Hong Kong, dia mengatakan Ustadz ada bank di Hong Kong ngasih pinjam $100.000 Hong Kong ya, bayarnya $100.000 Hong Kong juga. Nggak ada bunga sama sekali. Nggak ada Ustadz. 0% sama sekali ya. Nggak ada bunga. Kita cuma nyicil segitu aja, totalnya adalah 100. Ya udah berarti sesuai dengan syariah. Tapi bank Hong Kong mau bank Yahudi sekalipun. Ya sistemnya benar apa enggak gitu kan caranya. Ya jadi itu untuk menghukumin transaksi itu haram atau tidak ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan wah haram. Ya itu nggak haram ya. Di bank Hong Kong nggak haram gitu kan. Ya kalau memang ada yang seperti itu ya, mudah-mudahan memang ada gitu kan ya, dan harusnya bank syariah bisa memberikan yang seperti itu ya, wallahu a'lam. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan.
Ya, syukran Ustaz. Ini pertanyaan via chat lanjutannya dari Pak Waskito sama Pak Zainal Arifin, hampir sama pertanyaannya. Bagaimana hukum imani untuk tol? Padahal setiap top up harus bayar uang tambahan. Bayar tol tidak boleh uang cash. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau bagi kita ya kita yang jadi kita yang terpaksa melakukan sesuatu itu gak ada masalah ya. Nabi dalam hadis mengatakan alaikumusam wa ta'ah wa in akhadha malak wa daraba dhahrak ya. Kalian harus taat dan mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia ambil hartamu, walaupun dia pukul pundakmu. Jadi artinya dalam rangka taat aturan ya kita ngikut ya. Kita nggak bisa menggunakan tol kecuali pakai e-money. Pakai e-money. Dan di e-money itu mungkin ada potongan-potongan ya nggak ada masalah di situ ya. Nggak ada masalah di situ ya. Ada potongan-potongan kita bukan dapat bunga, malah kita diambil uang ya. Ada uang ujrohnya ya, ada ada biaya ya ujroh. Ya ujroh nggak ada masalah ya. Ini kartu kita yang terbitkan, jadi kita potong. Jadi uang kita tadi nggak murni kita masukkan 100.000, nggak murni 100.000 yang kita pakai. Ya, kita cuma pakai mungkin 90.000, 10.000-nya adalah buat administrasi bank. Nggak ada masalah di situ. Ya, yang masalah kalau kita yang dapat, ya, masalah kita dapat. Ya, 100.000 jadinya 150.000. Saya kira nggak seperti itu. Ya, jadi itu baru masalah, baru bermasalah. Nanti kita bahas lagi itu lagi. Ya. Baru bermasalah kalau kita dapatnya kita naruh 100.000 jadinya 150. Ini baru masalah. Ya, tadi seperti kita nabung di bank ya 100.000 jadinya 150.000. Nah, itu baru masalah gitu kan. Jadi kalau kita 100.000 naruh ya, adapun yang kita manfaatkan cuma 90.000, 10.000-nya itu adalah biaya administrasi, itu masuk kategori ijarah, nggak ada masalah ya. Nggak ada keuntungan yang kita dapatkan ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Lukman. Kalau yang dikasih pinjaman diberikan kelebihan dengan alasan hadiah, bagaimana Ustadz? Tapi si pemberi hutang dari awal tidak meminta kelebihan. Hanya saja si penerima hutangnya menganggap ucapan terima kasih atas jasa pinjaman yang diberikan. Kalau tidak ada kesepakatan sama sekali ya, dan itu diberikan hadiah itu setelah lunas ya gak ada masalah ya. Tapi saat belum lunas belum boleh. Jadi boleh misalnya nih ane ngutang sama ente 10 juta nih, ane mau balikin 10 juta. Ane makasih sama ente, ane tambahin 1 juta ya. Boleh tanpa kesepakatan ya. Dan itu setelah dilunasin dulu. Boleh ya, dibolehkan ya karena Nabi mengatakan dalam hadis ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasin hutangnya ya. Allah. Iya, kurang Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut talangan haji, setiap bulan dipotong qard dan wakalah. Apakah ini termasuk kategori riba, Ustaz? Tiap bulan dipotong qard dan wakalah. Begini ya, saya nggak tahu persis seperti apa ya. Intinya mungkin kalau kita lewat talangan haji harganya lebih mahal. Bisa jadi mungkin ya. Harganya lebih mahal dibandingkan dengan apa dengan kalau kita bayar cash gitu kan. Nah, ini apa hukumnya? Hukumnya kalau memang ya mereka ada kerjasama kan kita kalau haji yang menjual jasa haji itu adalah pemerintah atau Kemenak gitu kan ya. Kalau memang Kemenak ada kerjasama dengan bank-bank tertentu untuk nalangin biaya haji ya, dan memberikan keuntungan lebih kepada bank tersebut, maka itu hukumnya dibolehkan. Ya, misalnya saya punya jasa ngecat rumah, saya kasih gambaran seperti ini. Saya punya jasa ngecat rumah, misalnya saya ngecatin rumah per meternya 100.000. Siapa yang bisa mencarikan ya yang mau ngecat rumahnya ya, nanti saya kasih dia saya izinkan dia naikin harganya. Ya, naikin harganya. Udah deh, ini 100.000 buat saya. Kalau kalian mau carikan siapa yang mau ngecat rumah, ya silakan mau 110, 120, lebihnya buat ente dah. Ane ngambilnya 100.000 aja. Nah, ini boleh hukumnya, ya. Jadi dia ngizinkan manfaat ya, yang dia berikan
ya itu sebagai diberikan keuntungan untuk kepada orang yang mencarikan tadi ya. Nah itu bank gitu juga ya. Ayo siapa yang mau haji ya udah nggak usah pikir ente punya uang cash, nanti kita talangin dulu tapi kita bebankan, kita jual sama ente lebih mahal. Ya. Jadi kalau mau ditalangin sama kita ya ongkos haji ONH misalnya 40 juta. Ya, kita talangin dulu 40 juta nih ya. Tapi kita jualnya sama ente 42 juta. Kalau diizinkan sama yang punya sama dengan cat rumah tadi. Sama dengan ngecat rumah tadi ya. Jadi sama dengan ngecat rumah. Jadi bukan berarti pinjam 40 bayar 42 bukan. Dia jual ya. Dia jual itu yang udah dia beli. Dia beli, saya beli nih. Ya, nih untuk satu orang ya. Untuk satu orang nih saya beli gitu kan. Sama aja dengan misalnya. Tapi dengan syarat yang punya tahu. Yang punya tahu yaitu Kemenang yang punya jasa itu ya, atau pemerintah yang punya jasa haji tadi. Sama dengan misalnya saya punya apartemen misalnya. Saya punya apartemen ya. Apartemen saya sewakan 6 juta per bulan ya. Terus disewa sama orang nih 6 juta. Ya. Anda bayar nih cash 6 juta nih ya. Tapi nanti saya mau sewakan lagi ke orang lain. Oh ya terserah ente. Ya, terserah ente. Anda cuma dapat ngambilnya 6 juta. Lebihnya buat ente dah ya. Ente nggak mau sewakan 300.000 per hari, mau 500.000 per hari ya terserah ente dah. Anda ngambil cuma 6 juta. Boleh, nggak masalah di situ ya. Jadi asalkan dengan syarat izin dari pemilik layanan. Pemilik layanan adalah Kemenang atau pemerintah. Kalau dia mengizinkan kepada bank untuk ngambil keuntungan di situ ya silakan ya. Sama dengan pemilik apartemen. Saya udah kiaskan dengan saya analogikan dengan apartemen tadi ya, dengan jasa ngecat tadi ya. Jadi kadang-kadang sepintas orang langsung memahami itu riba. Ya enggak masuk kategori riba. Riba itu barangnya sama. Uang dengan uang ya. Kalau ini enggak jasa dengan uang. Masalahnya ini jasa dengan uang ya, jasa dengan uang. Ya, barang dengan uang ya sepakatin berapa nilainya. Jasa dengan uang sepakatin berapa nilainya. Ya, nggak harus sama antara si A dengan si B. Ya, yang bayar cash ya beda, dia langsung bayar ke Kemenang gitu kan. Yang nggak bisa bayar cash, nah ditalangin sama bank jual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, saya beli jasanya gitu kan. Saya beli manfaatnya. Sama dengan saya bayar sewa apartemen 1 bulan, nanti saya sewakan lagi ke orang lain dengan harga lebih tinggi ya. Boleh selama pemilik apartemen, pemilik jasa itu dia tahu ya, wallahu a'lam ya. Ya, syukran Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kalau ada karyawan pinjam uang di kantor dengan pembayaran cicilan, ketika ganti pimpinan di semua catatan kantor karyawan tersebut sudah tidak memiliki hutang, sementara di catatan karyawan tersebut ia masih belum lunas. Bagaimana seharusnya karyawan tersebut menyikapi ini? Kalau ada orang titip harga, yang kedua, kalau ada orang titip harga bagaimana, Ustaz? Oke, terima kasih ya. Begini ya. Jadi bagaimana dengan tadi saya ngutang di kantor ya. Ganti pimpinan tahu-tahu diputihkan semua hutang ya. Kalau yang memutihkan itu yang berwenang ya, pemilik uang yang kita pinjam, maka itu bebas ya. Bebas ya. Jadi kalau perusahaan swasta kan ada pemiliknya khusus ya. Nah, ini pemiliknya atau pemegang saham gitu kan ya sepakat ya. Udah ya kita putihkan hutang orang-orang yang berhutang ya, maka bebas. Tapi kalau yang pemilik sahamnya atau yang berwenang untuk membebaskan tadi, dia tidak membebaskan gitu kan ya, hanya seorang direktur yang juga diangkat dan diupah juga, maka enggak ya. Jadi tetap dia berhutang ya. Kecuali kalau perusahaan memang, jadi kita bisa tanyakan sama perusahaan, ini gimana hutang saya ini, dibebaskan ya. Kalau dibebaskan harus ada keputusan perusahaan gitu kan ya, ditandatangani oleh pemilik gitu kan, jadi memang benar-benar kita dibebaskan hutang. Kalau mereka nggak mau dibayar sama sekali dan tidak lewat prosedur yang resmi ya silakan. Uang yang yang kita ini ya udah ya. Kita nggak usah bayarkan sama sekali ya. Ustadz boleh nggak kita sedekahkan? Silakan sedekahkan. Tapi suatu saat nanti perusahaan mau nagih ya bayar lagi gitu kan. Jadi karena kita belum dibebaskan secara penuh berarti ya. Jadi harus jelas ya, intinya jelas. Makanya Nabi melarang transaksi yang nggak jelas. Jadi harus jelas. Mau bebaskan harus memang lewat prosedur yang resmi. Pemilik saham perusahaan ya memang mereka yang bebaskan, yang berwenang yang membebaskan, bukan orang yang disuruh. Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi apa itu? Ya titip harga.
Oke, titip harga. Saya nggak paham apa maksud titip harga ya. Yang saya pahamin begini ya. Gini apa misalnya ada orang disuruh beli komputer. Disuruh beli komputer sama kantor nih 10 komputer ya. 3 juta gitu kan ya. 3 juta. Kita carilah komputer harganya 2 juta ya. Saya titip harga tulis aja di apa di kwitansinya 3 juta gitu kan. Padahal belinya 2 juta gitu kan. Nah, itu nggak boleh hukumnya mencuri ya. Hukumnya nggak boleh mencuri karena kita cuma disuruh. Kalau disuruh kita harus laporkan semua hasil apa jual beli tadi ya. Nggak boleh kita tutupin sama sekali, nggak boleh kita ngambil keuntungan satu sen pun kecuali kalau dengan hak ya. Artinya orang yang punya uang yang memberikan ya. Pak, ini anggaran beli komputer 3 juta. Kita butuh 10 berarti 30 juta. Ya, berapa Bapak dapatnya? Lebihnya buat Bapak. Baru boleh ya. Tapi yang punya harus mengizinkan. Yang punya bukan orang suruhan juga ya. Jadi yang punya gitu kan. Jadi nggak boleh kita titip harga kalau memang itu bukan uang kita ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Ini pertanyaan dari Mas'ud. Ustadz, kalau kita beli emas dibayar dengan transfer, emasnya baru bisa diambil 2 hari kemudian, apakah boleh? Oke, terima kasih ya. Tadi udah saya sampaikan kalau memang itu waktu pengiriman nggak ada masalah. Ya, waktu nggak mungkin mereka kirim barangnya saat kita belum transfer. Pasti dia nunggu transfer dulu, transfer masuk baru dia kirim. Kirim butuh 2 hari, 3 hari gitu kan ya. Kalau memang itu masa pengiriman nggak ada masalah ya. Kaidah fikih mengatakan idza dhaqal amru tasa'. Kalau perkara sempit dilonggarkan ya, dilonggarkan karena butuh waktu pengiriman. Ya, jadi kalau memang itu masa pengiriman nggak masalah ya. Udah masuk baru dia kirim. Nggak mungkin nyampe hari itu juga. Nggak mungkin saat itu juga nyampenya. Pasti butuh 2-3 hari gitu kan masa pengiriman ya, wallahu a'lam. Ya, ini sepertinya pertanyaan terakhir Ustadz dari Pak Muhammad Rosid. Izin bertanya, bagaimana dengan kredit emas? Boleh tidak? Karena ada anggapan emas adalah berbentuk barang. Oke, terima kasih ya. Ini ulama beda pendapat terkait dengan ini ya. Pertama karena emas ditukar dengan uang. Emas ditukar dengan uang ya. Jadi apakah boleh kredit emas ya? Yang kita hutang bukan emasnya, karena bukan balikin emas ya. Karena kita nggak ngebalikin emas, tapi kita ngebalikin uang ya. Jadi yang kita berhutang adalah uangnya. Jadi ini emas saya jual sama ente 5 gram harganya adalah 5 juta ya. Ente silakan cicil 5 juta ini selama 10 bulan, per bulan 500.000. Yang kita hutang adalah uang, bukan emas lagi. Ya, bukan emas lagi, sudah dijadikan uang itu ya. Jadi ini enggak ada masalah ya, enggak ada masalah di sini. Kenapa? Karena yang dihutang adalah uang. Karena kita bayarnya uang ya. Ngutang uang boleh, enggak ada masalah ya, asalkan disepakati berapa nilai uangnya. Sama dengan kita beli motor nyicil ya. Enggak ada masalah di situ ya. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakumullahu khairan katsir Dr. Yusuf yang sudah menjawab pertanyaan dari para jamaah. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan hari ini dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Dr. Yusuf dan keluarga. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali dengan kajian Dr. Yusuf Fikih Muamalah di hari Jumat pekan depan. Dan di pekan depan di hari Selasa kajian Tadabbur Al-Quran insya Allah bersama Dr. Atabik Lutfi. Kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Saya pamit dulu. Jazakumullah khairan Ya, Ustaz. sama-sama. Barakallahu fiikum.